Semalam sebelum Barcelona menggilas Real Madrid di sebuah laga persahabatan, jurnalis transfer kesayangan kita, Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United akhirnya menjalin kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut Rasmus Højlund. Menurut Fabrizio Romano, United membeli Højlund seharga 70 juta euro, belum termasuk add-on. Namun, menurut surat kabar The Athletic, Manchester United memboyong Rasmus Højlund seharga 75 juta euro plus 10 juta euro dalam bentuk bonus performa. Angka yang bagi banyak orang sangat tinggi. Kok bisa Manchester United membayar Højlund sebanyak itu? Apa nggak takut kalau suatu saat bakal flop? Pasar transfer pemain depan, entah itu penyerang maupun sayap, acap kali memang mahal. Untuk Højlund saja, Atalanta bahkan sempat melabeli pemain ini 100 juta euro. Harga yang tentu saja tidak masuk akal. Untungnya, MU tidak terburu-buru untuk membelinya. Aji mumpung, karena yang mau adalah MU. Atalanta menginginkan 75 juta euro untuk Højlund. Titik, tidak boleh kurang. Akhirnya, Manchester United pun memenuhi tawaran itu. Meski melalui negosiasi yang cukup alot, tapi kenapa Højlund bisa semahal itu? Di samping ia adalah seorang pemain depan alias striker, Atalanta sebagai pemilik Højlund berhak melabeli harga semau mereka. Label harga ini tidak ada kaitannya dengan performa pemain. Sama seperti MU melabeli Scott McTominay dan Harry Maguire dengan harga tinggi. Ini juga tidak ada kaitannya dengan apakah Højlund komoditas terpanas atau bukan. Toh pemain Denmark ini tidak ada yang serius meminati. Selain Manchester United, cuma PSG yang kabarnya pernah meminati Højlund. Lagi pula, kontrak Højlund di Atalanta baru akan habis 30 Juni 2027 mendatang. Selain itu, Atalanta juga sedang tidak butuh-butuh amat duit. Jadi dengan kontrak yang baru akan habis sekitar 3 musim lagi, Atalanta tidak mau rugi kehilangan Højlund dengan harga yang kurang tinggi. Lantas, apa yang membuat MU akhirnya menjatuhkan pilihannya pada Rasmus Højlund? Alasan utamanya adalah karena setan merah butuh striker, sebab Marcus Rashford dan Martial yang hobi masuk ruang perawatan saja tidak cukup. Erik ten Hag pun mendaftarkan sejumlah opsi striker untuk direkrut oleh Manchester United. Opsi utamanya adalah Harry Kane dan Victor Osimhen. Akan tetapi Kane dibanderol sampai 150 juta euro oleh Levy. Sedangkan Osimhen juga tak mau dilepas oleh Aurelio De Laurentiis. Gonçalo Ramos menjadi pilihan berikutnya, namun Benfica menghargainya 100 juta euro lebih. Mohamed Kudus dari Ajax juga sempat jadi alternatif. Namun meski penampilannya apik bersama Ajax, Kudus bukanlah tipikal striker nomor 9 yang dimau ten Hag. Opsi berikutnya, Randal Kolo Muani. Namun, pemain Prancis itu juga dihargai sangat mahal dan rumornya lebih dekat kepada PSG. Pilihan pun jatuh pada Rasmus Højlund. Pemain Atalanta itu disebut-sebut sebagai alternatif terlemah di antara striker-striker yang diincar MU. Singkatnya, ia adalah pilihan terakhir. Jika MU gagal mendapatkannya, Ten Hag sudah ancang-ancang untuk tidak memakai striker musim depan. Manajer berkepala licin itu bersiap akan memakai Jadon Sancho sebagai false nine. Akan tetapi, menjadikan Sancho sebagai false nine adalah pilihan terburuk, dan Ten Hag tidak mau mengambil pilihan terburuk. Maka pelatih yang pernah menukangi Go Ahead Eagles ini ngebet agar The Red Devils bisa merampungkan kesepakatan Rasmus Højlund. Ibarat kata, mahal pun harus dijabani demi seorang penyerang. Begitu inginnya Ten Hag pada Højlund, ia sampai turun tangan sendiri untuk membawa pemuda Denmark itu. Lu nggak mau turun, biar aneh yang turun. Mungkin begitu kata Ten Hag ke manajemen MU. Daripada kena tikung PSG, manajer botak yang satu ini menghubungi langsung Højlund secara pribadi. Dilaporkan Manchester Evening News seperti dikutip Mirror, Ten Hag sampai mengadakan panggilan video pada Højlund untuk meyakinkannya agar ia menolak PSG. Dalam laporan itu, melalui panggilan video tersebut, Ten Hag meyakinkan Højlund agar mau ke Old Trafford. Entah bagaimana, setelah panggilan video itu, secara pribadi Højlund mau merapat ke Manchester United.
Namun, membeli pemain tidak selesai hanya karena telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain itu sendiri. Kedua klub juga harus saling sepakat. Nah, di titik inilah akhirnya manajemen Manchester United mau memenuhi tuntutan bandrol yang diinginkan Atalanta. MU untuk kesekian kalinya mendatangkan penyerang mahal. Pemain Denmark ini sering digadang-gadang sebagai Haaland yang baru. Padahal, Haaland saja usianya masih 23 tahun. Well, Højlund disebut begitu karena ia konon mempunyai kemampuan yang sama dengan Haaland. Højlund bisa mencetak gol, Haaland juga. Haaland berkaki kidal, Højlund pun demikian. Secara postur dan fisik keduanya juga memiliki kemiripan. Meski berkaki kiri, keduanya juga bisa mencetak gol dengan kedua kakinya. Tapi kalau soal statistik, Højlund berbeda jauh dari Haaland. Pemain Denmark itu kalah telak. Dilansir The Analyst, selama berseragam Sturm Graz dan Atalanta, Højlund melakukan rata-rata 2,4 tembakan per 90 menit. Sementara itu, menurut FBref, selama berseragam RB Salzburg dan Dortmund, Haaland rata-rata melakukan 3,34 tembakan per 90 menit. Soal gol, Højlund juga baru mencetak 18 gol. Tanpa menghitung golnya di Manchester City, Haaland sudah mencetak 93 gol. Kendati demikian, ada sih statistik yang membuat Højlund unggul dari Haaland. Pemain Denmark itu lebih sering melakukan sundulan, yakni 24% dari jumlah tembakannya. Haaland hanya 22%. Højlund juga cukup terbuka menggunakan kaki terlemahnya dengan hampir 25% dari seluruh usahanya. Sementara Haaland 15% menggunakan kaki terlemahnya. Jika melihat statistik yang berorientasi pada hasil, Højlund bukanlah striker mematikan seperti Haaland. Højlund juga bukan penyerang yang berpengalaman di persaingan papan atas. Apalagi di tangan Gianpiero Gasperini, Højlund hanyalah pelapis dari Dufan Zapata. Oleh karena pemain Kolombia itu cedera, Højlund pun mendapat panggungnya. Jika MU ingin memakai Højlund sebagai juru gedor dalam persaingan di papan atas, bisa jadi itu keputusan yang sangat beresiko. Belum lagi Højlund juga harus beradaptasi dengan intensitas Premier League. Ia juga harus menghadapi tekanan dari publik Old Trafford dan penggemar klub lain. Fans Manchester United juga mesti menyetok kesabaran. Højlund pasti butuh waktu, terutama untuk menghidupkan nalurinya dalam mencetak gol. Namun tidak usah khawatir, walaupun kurang tajam, tapi variasi tembakan Højlund menunjukkan bahwa ia adalah striker potensial. Tidak seperti Haaland, Højlund bisa terlibat ketika fase build up, karena pemain yang satu ini kadang bisa turun ke belakang menjemput bola. Ia juga ulet. Kecepatannya juga sangat mendukung dalam serangan balik sebagaimana taktik Erik ten Hag. Kita lihat saja apakah Højlund akan jadi pembelian mubazir sekaligus menjadi penyerang mahal yang bapuk seperti penyerang-penyerang sebelumnya yang pernah didatangkan MU pasca Sir Alex Ferguson atau sebaliknya.